Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah biari kulatil hadini. Alhamdulillah nikmatil Islam wal iman wa kafal bihi iman. Alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Kau berikan baik itu berupa ujian, cobaan dan yang lainnya maupun kesenangan. Jadi kita harus alhamdulillah ala kulli hal bersyukur pada ini. Itu kunci saya untuk menjawab masalah Bu Evi ini dari Lombok. Assalamualaikum Cap, saya dari Lombok. Nama ini saya baca di Mbak Evi ya di SKD 549 ya. Jadi grup SKD banyak macam-macamnya alhamdulillah. Ini yang lama. Kenalkan sama saya Evi dari Lombok KTA sekarang sudah macet 6 tahun. Teringat saya tahun 2018 saya ditagih dari waktu itu di Lombok gempa mengakibatkan usaha kolaps sampai sekarang pun keadaan ekonomi kami belum stabil. Tekanan yang bertubi-tubi sampai cacian makian luar biasa menjelang operasi pun saya dalam tekanan tahun 2021 saya minta Sri OJK dan di sana tetap tunggakan pokoknya nol. Baki debatnya 4 juta mau nasihatnya Cap itu cara menghadapinya. Saya belum jelas KTA-nya gini loh. Kita harus minta payment history sama outstanding dulu dari mereka gini. Dasar mereka menagih kan harus ada dasarnya. Jadi kalau tanpa ada dasarnya jangan Anda layani. Pak, saya harus ada dasarnya, saya minta payment history outstanding. Contoh surat sudah ada di situ, tapi simpelnya ini kepada yang terhormat Bang AB CDFGH gitu. Dan ini kami terima kasih atas kunjungan Anda dan surat yang Anda berikan. Dengan ini kami bersedia untuk menyelesaikan masalah ini. Mohon lengkapi dulu syarat-syarat yang harus dibuat. Salah satunya contoh. Satu, saya minta payment history dari awal sampai akhir kami kredit gitu. Kedua, minta outstanding gitu. Sehingga dengan dasar ini kami bisa melakukan penyelesaian masa hutang ini gitu. Mohon dipenuhi, kami beri waktu 2 sampai 3 minggu atau 1 bulan terserah kasih tanggalnya. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Evi gitu. Atau contohnya ada di ini loh di WhatsApp saya kan ada contohnya itu. Coba lihat ke promosi atau kemana brosur segala macam. Jadi Anda bisa lihat contohnya di situ. Atau mintakan di grup. Siapa tahu nanti Bu Nyimas bisa bantu dulu. Contohnya. Terus yang kedua, jadi gini, dasar apalagi KTA itu hal yang paling mudah kalau nggak ada jaminannya gitu. Jadi penyelesaian hutang yang paling utama adalah jaminan. Kalau ada jaminan itu diselesaikan lebih dulu. Kalau kira-kira bakal masuk pidana, selesaikan dulu. Ada perjanjian tertentu dulu. Kalau hanya KTA itu mudah. Jadi di sini saya nggak tahu, Anda udah ngecek seliknya tapi tidak tahu outstanding dari bank berapa gitu. Jadi mintanya berapa, masuk apa tidak gitu. Payment history itu penting karena apa? Di situ tertera contoh. Anda pinjam 50 juta gitu. Anda udah bayar hampir 70 juta. Kumpulkan ada pembayaran Anda gitu. Dan bank masih lagi 20 juta, nggak masuk akal gitu. Dinegokan antara selisih kita bayar dan hutangnya kita. Pasti mereka nggak mau, bilang aja saya udah dalam posisi bangkrut dan yang lainnya saya mohon penyelesaian pembantuannya gitu. Kan posisi saya udah bangkrut, tapi kena gempa di Lombok dan yang lainnya, minta kebijakan gitu. Nego jadi berapa? Biasanya dari apa yang dia minta itu kita bisa sepertiganya gitu. Kalau nggak ada jam malah bisa cuma 10%, 20%, 10 sampai 20% gitu. Jadi tergantung dari negosiasi Anda. Jadi utama gitu. Tapi paling penting ini, Bu Evi, usaha kita gini loh. Ketika kita dicaci maki segala macam-macam, Anda belajar bersabar gitu. Bukan hanya Anda, saya juga sama gitu. Saya ditekan segala macamnya, dihinakan, merasa terhina padahal yang ngomong tuh anak kemarin sore gitu. Oke Bang, saya diam aja gitu. Kenapa? Kalau kita balas, kita malah tidak ini. Toh kita udah salah dari mereka gitu. Kebaikan dia, orang yang mencaci maki itu lari ke kita. Itu teknik saya ketika saya bangkrut dulu gitu. Saya bangkrut dulu dihina segala macam-macam. Padahal saya dulu cukup besar perusahaan yang punya karyawan di atas 150 orang gitu. Punya perusahaan sampai 7 di mana-mana gitu. Ketika bangkrut semua meninggalkan saya gitu. Dan semua karena menghina saya, mencaci saya, menganggap saya gimana segala macam bla bla. Tapi saya terima terus. Saya tidak balas. Yang saya buktikan apa? Saya minta maaf ya Allah. Jadikan sakit hati ini adalah obat bagi saya untuk menyelesaikannya gitu. Terus yang kedua paling utama lagi, jangan menyalahkan meskipun ada gempa Lombok segala macam-macam, itu kan musibah dan itu kena bukan Anda aja tapi semua orang gitu. Jangan menyalahkan itunya. Jadi jangan ada karena kalau gempa Lombok bisnis saya bangkrut. Itu bukan semata-mata karena kita kurang berusaha dan kurang berdoa gitu. Jadi yang paling utama adalah berusaha dan berdoa gitu. Ibadah tekankan segala macam, terus saya sudah berusaha gitu. Saya alhamdulillah sekarang ini sudah tanpa pinjam bank, modal sendiri dan alhamdulillah masih bisa bangun, masih bisa renovasi
showroom saya gantikan, terus saya investasi bank bed segala macam-macam, kecil-kecil aja gitu. Dari apa? Saya mintanya dari mana? Dari Allah gitu. Bukan hasil pinjaman, bukan hasil apapun. Mungkin Anda berpikir, Kevin enak sih, udah kaya. Enggak juga, Sob. Semua orang punya masalah masing-masing, punya beban masing-masing. Cuman saya tidak cerita aja, saya tidak suka cerita tentang kesulitannya gitu. Sama-sama sulit sebenarnya gitu. Jadi jangan bandingkan masalah orang dengan masalah saya atau masalah siapapun gitu. Dan saya pun tidak mengecilkan masalah Anda gitu. Dalam artian apa? Dalam artian ketika Anda berusaha aja terus minta sama Allah. Kalau bisa lakukan sholat malam dan yang lainnya gitu. Lakukan ibadah baik dan usahakan ketika kita dicaci maki diam aja. Kalau Anda nggak kuat bilang saya sudah nggak tahan Pak, nanti besok lagi datang lagi ya, marah-marah lagi gitu. Itu bukan teori loh, itu pernah saya lakukan. Saya pernah dicaci maki sampai kuping saya panas, padahal saya tuh zaman dulu itu tidak pernah mengalah gitu. 1 lawan 1, jangan 1 lawan 1, 1 lawan 5 saya jabani gitu. Bener. Ada anak buah saya diancam oleh mantan anak buah segala macam. Saya datengin, kamu ngancam anak buah saya, saya bilang. Keputusan dia itu keputusan saya loh, saya bilang. Karena mungkin dikasih coursing segala macam-macam, akhirnya apa ngajak duel, saya bilang. Jangan anak buah saya diajak duel. Kamu dan saya olahraga, itu saya tantangin satu-satu. Padahal itu kelasnya tukang loh. Kenapa? Saking gabloknya saya gitu. Tapi di saat saya lagi jatuh segala macam-macam, saya dicaci maki, saya diam aja, dihina dan terhina bener. Sampai kuping saya panas, sampai saya mau gebrak meja gitu. Akhirnya apa? Saya bilang, mohon maaf Pak, besok jam 10 lagi saya datang lagi karena saya sudah tidak tahan dulu. Silakan jam 10 nanti marah-marah lagi. Ketika saya datang nggak bisa marah lagi besoknya. Saya besoknya datang lagi, ayo silakan marah-marah. Nggak jadi marah-marah. Dan itu saya pernah bukti, dan bukan 1-2 kali, banyak sekali gitu. Jadi ketika kita salah ya kita diam aja, terus nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Dan pasti Allah ngasih jalan keluar. Sesulit apapun masalah Anda, Allah itu maha baik. Gitu. Ketika Anda nggak bisa menyelesaikan, biar waktu menyelesaikan. Kalau nggak, pasti ada jalan keluar. Ketika sulit gini, kesulitan itu, sesulit apapun Anda itu sebenarnya jawabannya mudah. Gitu. Ketika paling sulit, kondisi paling sulit. Jawabannya tergantung dari kepala Anda, seberapa dekat dengan tempat sajadah Anda, gitu, tempat sujudnya. Gitu. Dalam artian apa? Dengan Allahnya, gitu, maha pemberi kuasa. Gitu. Dan yang paling penting lagi, taubat riba. Jangan minjem apapun. Saya sekarang ini berusaha jangan hanya pinjaman bank atau beri riba gitu. Pinjaman pribadi pun saya tidak mau gitu. Dikasih pinjam saya tidak mau gitu. Saya bayar ke supplier pun saya cash delivery. Kok bisa iya? Padahal banyak duit enggak. Cuman intinya apa? Saya minta jadi kita harus berinovasi, pekerjaan kita harganya lebih bagus, tapi pembayarannya DP 5%, sisanya sebelum dikirim. Sehingga ketika dapat DP dari tamu, dari konsumen saya bayarkan untuk beli alat dan yang lainnya. Jadi saya modalnya cuma sedikit, yang paling 10-20%. Kalau dulu kan enggak gitu. Sisanya pakai modal bank gitu. DP 20%, 70% dari modal bank atau 60% dari modal bank. Itu kan repot gitu. Meskipun kerjaan proyek kalau kecil, kalau gede, kalau proyek apalagi kitchen saya, proyek di atas 2 miliar, 1 miliar gitu. Malah lebih gitu kadang-kadang. Dan itu repot di cash flow saya gitu. Akhirnya saya rubah, ternyata alhamdulillah sekarang ini. Jadi kenapa orang kantor saya betah? Karena saya tidak punya hutang keluar, hutang ke supplier dan yang sedangkan yang lain ditagih ada yang 2 miliar, ada 5 miliar gitu, nggak bisa bayar. Bukan mereka curang, tidak gitu. Karena mereka pun tidak dibayar oleh proyek gitu. 5 proyek mangkrak. Jadi saling mereka tadi jatuh bareng semua. Jadi begitupun Bu Epi, jangan gampang menyerah, usaha bangkrut nggak apa-apa, usaha terus gitu. Karena Allah itu nggak lihat hasilnya, tapi lihat apa? Lewat usahanya kita gitu. Asal ikhlas pasti ada jalan keluar. Jamin. Sulit masalah apapun kita itu sedekat apa kepala kita dengan sajadah kita itu yang paling utama. Dan ketika kita kemarin kan saya di YouTube saya pernah bahas juga bahwa ada 4 dasar ya pondasi kalau Anda mau balik lagi menjadi kaya dunia akhirat. Satu, pondasinya tubuh kita gitu, sayangi tubuh kita dengan cara apa? Memperhatikan asupannya, jangan sampai nggak berkah, termasuk uang riba tadi, pinjam segala macam-macam. Yang riba itu pinjam itu merendahkan kita kadang dihina kalau tidak tepat waktu gitu. Dan itu menghancurkan mental kita gitu. Jadi kalau bisa berkah dan minumannya, barokah dan halal. Terus yang kedua, kesehatannya dijaga dengan olahraga kalau nggak di rumah ya di luar terserah gitu. Kalau saya kan ikut gym dan yang lainnya, termasuk jalan kaki di renang gitu. Yang kedua adalah spiritualnya harus dikuatin. Yang ketiga adalah emosional, belajar untuk menggunakan emosi yang bagus gitu. Jangan sampai tidak bisa mengontrol diri. Yang keempatnya apa juga? Yang keempatnya akan menimbulkan mental yang bagus gitu. Jadi kalau emosi kita bisa kelola, mentalnya bakal bagus gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi dasar-dasar itu harus Anda kuasai untuk itu. Jadi intinya yang pertama adalah tobat riba dulu segala macam. Jangan gampang-gampang minjem, Kalau Anda kesulitan minta maaf, ya Allah bebaskan dari kesulitan. Kayak nggak pernah ditolong sama Allah, bohong gitu. Allah pasti nolong kalau nggak nunda gitu. Dan itu mungkin ada lebih baik bagi Anda. Yang penting Anda berusaha. Kalau nggak bisa jelasin gitu. Saya nggak mampu seperti ini segala macam-macam, jelasinnya baik-baik gitu.
Insya Allah ada kebaikan. Mudah-mudahan Bu Evi bisa sehat, selalu saya doakan semua. Mudah-mudahan bisa bangkit lagi, insya Allah kita bangkit bersama. Kalau salah saya banyak salahnya, saya kurang banyak kesalahan. Kalau kurang banyak kurangan, saya kurang kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi Sob. Kalau beresiko aset Anda tersita oleh bank dan yang lainnya butuh pendampingan, silakan WA grup admin saya gitu. Jadi grup ke admin segala macam minta pendampingan atau pelunasan, cuma harus ada komitmen gitu di situ. Insya Allah bayarannya tidak terlalu tinggi kok. Yang penting untuk Anda bisa jalan, cuma bisa jalan, bisa diarahkan. Tanpa coaching pun Anda bisa jalan, cuma Anda harus lihat video saya yang minimal 20-50 video saya gitu. Lihatin, pelajari segala macam. Karena udah saya jawabin di video gitu. Tapi kalau saya coaching satu-satu kan saya nggak bisa ini juga gitu. Harus nggak punya waktu gitu. Jadi tim saya yang nangani gitu. Dan tim pun tidak bisa dibayar dengan terima kasih doang, harus dibayar dengan gaji dan yang lainnya pendapatan gitu. Sehingga pendapatan mereka bagus, semua kan bagus gitu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.